Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sebuah bencana dahsyat melanda, rumah-rumah hangus, ribuan orang kehilangan segalanya. Namun, di tengah kepedihan dan kehancuran, sebuah cahaya muncul, sebuah perjalanan yang tak terduga. Dari api yang membakar hingga menemukan kedamaian sejati, kisah nyata ribuan polwan Amerika yang menemukan cahaya Islam di tengah musibah. Sebuah perjalanan inspiratif yang akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Ribuan polwan Amerika masuk Islam, sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Bismillah. Musim panas tahun itu menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Kebakaran hutan yang tak terkendali melanda beberapa negara bagian, meratakan kota-kota kecil, membakar rumah-rumah mewah, dan memaksa jutaan orang mengungsi. Udara dipenuhi asap tebal, langit berubah menjadi oranye seperti neraka yang turun ke bumi. Di tengah kekacauan itu, ribuan polisi wanita polwan dikerahkan untuk membantu evakuasi dan menjaga ketertiban di tengah krisis. Mereka bekerja tanpa henti, menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Ada yang menangis, ada yang pasrah, ada pula yang tetap berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Di antara mereka adalah Officer Rahel Carter, seorang perwira kepolisian yang telah mengabdi selama 12 tahun. Sejak kecil, ia percaya pada keadilan dan ketertiban. Namun, melihat begitu banyak penderitaan di sekelilingnya, ia mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar dari tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kejadian yang mengguncang hatinya adalah ketika ia menemukan seorang ibu dan dua anaknya yang selamat dari kebakaran, tetapi kehilangan rumah dan semua harta benda mereka. Yang mengejutkan, Rahel bukan hanya kesedihan mereka, tetapi juga ketenangan yang terpancar dari wajah sang ibu. Dengan suara lembut, wanita itu berkata, "Segala sesuatu yang hilang akan Allah ganti dengan yang lebih baik." Kata-kata itu melekat di hati Rahel, tetapi ia tidak memahaminya saat itu. Ketika kebakaran semakin parah, semakin banyak sukarelawan yang datang membantu, termasuk komunitas muslim setempat. Mereka mendirikan dapur umum, menyediakan tempat penampungan, dan membantu korban tanpa membedakan latar belakang. Rahel dan beberapa rekannya bekerja sama dengan komunitas ini dalam distribusi bantuan. Disinilah ia mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di tengah keputusasaan, ada ketenangan dalam diri para muslim yang ia temui. Mereka tersenyum meski kehilangan harta, mereka saling membantu tanpa pamrih, dan mereka sering mengucapkan Alhamdulillah bahkan saat menghadapi kesulitan. Seorang polwan lain, Officer Jessica Brown, juga mulai tertarik. Saat beristirahat setelah seharian bertugas, ia bertanya kepada seorang wanita muslim yang sedang membagikan makanan, "Bagaimana kalian bisa tetap tenang meski kehilangan segalanya?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Karena kami percaya bahwa dunia ini sementara, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Semua ini adalah ujian dari Allah." Kata-kata itu mulai mengusik pikiran Jessica dan beberapa polwan lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Setelah berminggu-minggu bekerja di lapangan, beberapa polwan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Mereka menghadiri diskusi di pusat komunitas muslim, membaca Al-Quran, dan berbicara dengan para imam. Rahel adalah salah satu yang paling penasaran. Ia membaca kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, tentang bagaimana Islam mengajarkan kesabaran dalam musibah, dan bagaimana Islam memandang kehidupan sebagai ujian yang harus dijalani dengan keikhlasan. Suatu malam, saat ia duduk di luar tenda pengungsian, menatap langit yang mulai bersih dari asap, ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kucari. Hari demi hari, semakin banyak polwan yang merasakan hal yang sama. Mereka mulai merasakan kedamaian dalam ajaran Islam, sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah berbulan-bulan bekerja di daerah bencana, perubahan besar pun terjadi. Satu persatu, para polwan mulai mengucapkan syahadat. Rahel, Jessica, dan ratusan lainnya mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Bagi mereka, ini bukan sekadar perubahan agama, tetapi perubahan cara hidup.
cara berpikir, dan cara mereka melihat dunia. Namun, keputusan mereka tidak selalu mudah. Beberapa mendapat dukungan dari keluarga, tetapi ada juga yang kehilangan teman, dicemooh, dan dipertanyakan oleh rekan kerja mereka. Tapi mereka tetap teguh. Ketika media mulai melaporkan bahwa ribuan poluan Amerika masuk Islam setelah pengalaman mereka dalam bencana kebakaran, dunia pun gempar. Banyak yang penasaran, banyak yang skeptis, tetapi banyak pula yang mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Dengan identitas baru mereka sebagai Muslim, para poluan ini mulai menjalani hidup yang lebih bermakna. Beberapa tetap bekerja sebagai penegak hukum, tetapi dengan pendekatan yang lebih lembut dan penuh kasih. Mereka membantu komunitas Muslim yang sering disalahpahami, melindungi mereka dari diskriminasi, dan menjadi jembatan antara Islam dan masyarakat luas. Rahel dan Jessica, yang kini menjadi Aisyah dan Hadijah, mulai berbicara di berbagai acara tentang perjalanan spiritual mereka. Mereka menceritakan bagaimana api yang membakar kota mereka justru membawa mereka pada cahaya yang lebih besar. Dan kisah ini tidak berhenti di sini. Karena semakin banyak orang yang mendengar kisah mereka, semakin banyak pula yang mulai mencari kebenaran. Polisi wanita itu, yang kini bernama Aisyah setelah masuk Islam, masih menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Namun, ada yang berbeda dalam dirinya. Jika dulu ia bekerja hanya sebagai seorang aparat penegak hukum, kini ia merasakan panggilan yang lebih dalam, untuk melindungi, membantu, dan menyebarkan kebaikan dengan nilai-nilai yang ia pelajari dari Islam. Suatu hari, ia bertugas di sebuah kawasan yang masih terdampak kebakaran besar beberapa bulan lalu. Kota itu mulai bangkit kembali, tetapi luka yang ditinggalkan masih terlihat jelas. Saat berpatroli, ia melihat seorang wanita tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Tanpa ragu, Aisyah turun dari mobilnya dan membantu wanita itu. "Terima kasih, Nak, kamu sungguh baik," kata wanita tua itu dengan senyum hangat. "Ini adalah ajaran yang saya pelajari," jawab Aisyah dengan ramah. "Menolong sesama adalah bagian dari iman." Wanita itu menatapnya penuh keheranan. "Dulu, saya tidak pernah melihat polisi dengan jilbab, tetapi kamu terlihat berbeda. Kamu terlihat damai." Aisyah hanya tersenyum. Ia tahu bahwa perubahan dalam dirinya tidak hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang bagaimana Islam telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun Aisyah telah menemukan kedamaian dalam Islam, bukan berarti perjalanannya selalu mudah. Banyak rekan kerjanya yang masih mempertanyakan keputusannya mengenakan jilbab. Beberapa orang mulai melihatnya dengan tatapan aneh, bahkan ada yang berbisik di belakangnya. Suatu hari, seorang atasan memanggilnya ke dalam kantornya. "Aisyah, kami perlu berbicara." Aisyah duduk dengan tenang, menanti apa yang akan disampaikan. "Kami menghormati kepercayaanmu, tetapi ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman dengan perubahanmu. Beberapa warga bahkan bertanya apakah kamu masih bisa netral dalam tugasmu." Aisyah menghela napas pelan. "Saya tetap polisi yang sama, Pak. Hanya saja, sekarang saya memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam menjalankan tugas saya." Atasannya terdiam sesaat. "Saya mengerti, tetapi saya ingin kamu berhati-hati. Dunia ini masih penuh dengan prasangka." Aisyah mengangguk. Ia tahu bahwa ujian imannya baru saja dimulai. Suatu malam, saat sedang bertugas, Aisyah dan rekannya menerima panggilan darurat. Seorang anak hilang di area hutan pinggiran kota. Tim pencarian segera bergerak, menyisir setiap sudut hutan. Dengan senter di tangannya, Aisyah menyusuri jalan setapak yang gelap. Angin malam berhembus dingin, tetapi ia terus berjalan, berdoa dalam hati agar anak itu segera ditemukan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan pelan dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun, menangis ketakutan. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya Aisyah dengan suara lembut. Anak itu menatapnya dengan mata penuh air mata, lalu berlari ke pelukannya. "Aku takut," bisik bocah itu. Aisyah mengusap kepalanya dengan lembut. "Tidak apa-apa, aku di sini, kamu aman sekarang." Saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai seorang manusia yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi sesama. Sejak masuk Islam, Aisyah semakin menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana ia bertindak. Setiap hari, ia menunjukkan Islam dengan kesabaran, kebaikan, dan profesionalisme dalam bekerja.
banyak orang mulai melihat perubahan dalam dirinya, bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sebagai sesuatu yang indah. Rekan-rekannya yang dulu meragukannya kini mulai berubah. Mereka melihat bagaimana Aisyah tetap menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan lebih tenang dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Suatu hari, seorang rekannya yang bernama Sarah menghampirinya di ruang istirahat. "Aisyah, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu, apa itu?" Sarah ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang membuatmu begitu yakin dengan Islam? Aku melihat banyak perubahan dalam dirimu. Kamu lebih damai, lebih tenang, dan aku penasaran." Aisyah tersenyum, "Islam mengajarkan aku untuk selalu bersyukur dan menemukan ketenangan dalam setiap keadaan. Aku dulu sering merasa gelisah, tetapi sekarang aku merasa lebih dekat dengan Tuhan." Sarah terdiam. "Aku ingin tahu lebih banyak. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bicara lebih lama." Aisyah mengangguk, "Tentu, kapanpun kamu siap." Saat itu, ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan bisa membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran. Di tengah perjalanan spiritualnya, Aisyah tidak luput dari ancaman. Beberapa kelompok anti-muslim mulai mengawasi gerak-geriknya. Suatu malam, ia menemukan pesan ancaman di mobilnya. "Kamu tidak pantas menjadi polisi. Pergi dari sini." Aisyah menatap pesan itu dengan hati yang tenang. Dulu, mungkin ia akan merasa takut, tetapi sekarang, ia memiliki keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Tanpa ragu, ia merobek kertas itu dan melanjutkan tugasnya. Ia tidak akan mundur. Keberaniannya semakin menginspirasi banyak orang, terutama komunitas muslim yang melihatnya sebagai simbol kekuatan dan harapan. Kini, Aisyah bukan hanya seorang polisi biasa, ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita muslim lainnya yang ingin mengenakan jilbab dalam profesinya. Ia mulai menerima pesan dari berbagai penjuru negeri, dari wanita-wanita yang merasa terinspirasi oleh kisahnya. Bahkan, beberapa poluan lain mulai mempertimbangkan untuk mengenakan jilbab juga. "Aku ingin mengenakan jilbab, tetapi aku takut," kata seorang juniornya, Amira. Aisyah tersenyum. "Jangan takut, keyakinan itu lebih kuat dari ketakutan. Jika ini adalah jalan yang benar, Allah akan selalu bersamamu." Kata-kata itu menguatkan Amira, dan semakin banyak wanita yang mengikuti jejaknya. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan, menginspirasi lebih banyak orang, dan menemukan makna yang lebih dalam dari keimanannya. Setelah mendirikan organisasi nirlaba yang fokus pada dukungan bagi para mualaf dan edukasi masyarakat tentang Islam, Aisyah menyadari pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara komunitas muslim dan non-muslim. Ia mulai mengadakan acara dialog antar agama, mengundang tokoh dari berbagai kepercayaan untuk berbagi perspektif dan mencari kesamaan. Suatu hari, Aisyah mengorganisir sebuah acara bertajuk Harmoni dalam Keberagaman yang dihadiri oleh berbagai pemuka agama, termasuk pendeta, rabi, dan biksu. Dalam diskusi tersebut, mereka membahas nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Aisyah menekankan pentingnya saling memahami dan menghormati perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Kesuksesan Aisyah dalam mempromosikan toleransi dan pemahaman antaragama menarik perhatian media. Namun, tidak semua liputan bersifat positif. Beberapa outlet media mencoba memutarbalikkan ceritanya, menuduhnya memiliki agenda tersembunyi. Aisyah memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan transparansi. Ia mengadakan konferensi pers, menjelaskan misinya dan menjawab pertanyaan dengan jujur. Kejujurannya memenangkan hati banyak orang, dan dukungan publik terhadapnya semakin kuat. Menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi muda, Aisyah mulai terlibat dalam program mentoring untuk pemuda dari berbagai latar belakang. Ia memberikan bimbingan tentang kepemimpinan, toleransi, dan pentingnya pendidikan. Salah satu menterinya, seorang remaja bernama David, awalnya memiliki pandangan negatif tentang Islam karena stereotip yang ia dengar. Melalui interaksi dengan Aisyah, pandangannya berubah. Ia mulai memahami bahwa setiap individu harus dinilai berdasarkan tindakan mereka, bukan berdasarkan prasangka. Kesuksesan Aisyah tidak luput dari ancaman. Beberapa kelompok ekstremis merasa terancam oleh upayanya dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi. Ia menerima ancaman melalui surat dan media sosial. Alih-alih mundur, Aisyah meningkatkan langkah keamanannya dan terus melanjutkan pekerjaannya. Ia percaya bahwa ketakutan tidak boleh menghentikan seseorang dari melakukan kebaikan. Dukungan dari komunitasnya memberinya kekuatan untuk terus maju.
Upaya Aisyah dalam mempromosikan perdamaian dan pemahaman antaragama mendapatkan pengakuan internasional. Ia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi global dan menerima beberapa penghargaan atas dedikasinya. Dalam salah satu pidatonya di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Aisyah menekankan pentingnya pendidikan dan dialog dalam mengatasi kebencian dan ketidakpahaman. Pidatonya menginspirasi banyak orang dan memperluas jangkauan misinya. Di tengah kesibukannya, Aisyah menyadari pentingnya waktu untuk refleksi diri. Ia mulai meluangkan waktu untuk meditasi dan memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam. Melalui refleksi ini, ia menemukan kedamaian batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia juga mulai menulis buku tentang perjalanannya, berharap kisahnya dapat menginspirasi orang lain untuk mencari pemahaman dan kedamaian dalam hidup mereka. Setelah bertahun-tahun berdedikasi, Aisyah memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan organisasinya kepada generasi muda yang telah ia bimbing. Ia percaya bahwa mereka akan melanjutkan misinya dengan semangat yang sama. Aisyah menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, mengetahui bahwa usahanya telah membawa perubahan positif dalam masyarakat. Warisan yang ia tinggalkan adalah bukti bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan kasih sayang, seseorang dapat mengatasi tantangan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Perjalanan Aisyah menunjukkan bahwa transformasi pribadi dapat memiliki dampak yang luas. Dedikasinya dalam mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia.